tadi sekunder dari koran, ya, dari majalah, kan itu pasti ada banyak data-data itu tentang perkembangan industri kreatif, perkembangan mode, ya, yang dia terus menanjak. Misalnya kalau mau perlu ada sumbangannya terhadap PDB dan sebagainya, sehingga pendapat pertama tadi bahwa industri kreatif berkembang ini, mode berkembang itu didukung oleh data gitu, bukan common sense ya. Itu Pak ya. Jadi Bapak ketika menulis, Ibu ketika menulis itu penting gitu, ya. Pernyataan-pernyataan ini tidak hanya pernyataan common sense, tapi didukung oleh data, gitu. Ya. Sehingga kemudian misalnya tadi bahwa belum ada pendidikan formal di mana nih, di Malang ya. Ya tadi bagusnya di level Indonesia data lebih bagus kalau juga di Malangnya sendiri ada data gitu ya tentang perkembangan mode di Malang misalkan. Kemudian karena belum ada harus ada fasilitas ya untuk pendidikan busana. Nah betul nggak misalnya belum ada pendidikan formal di Malang ya, kan ada misalnya ada di Malang itu misalnya ada UM ya, ada Universitas Negeri Malang ya, itu ada pendidikan tata boga ya kan. Nah itu bisa fakta untuk mendukung ya bahwa meskipun sudah ada tapi masih sangat sedikit fasilitas itu, sehingga diperlukan misalnya untuk merancang bangunan akademi untuk Malang ya. Itu jadi ya kalau soal lokasi dan sebagainya, soalnya ini kalau lokasi itu justru tidak di latar belakang harusnya ya. Ini kan sudah bersama setting kan, nanti masuk di mungkin di metode ya. Di metode masuk lokasi setting ini kan itu juga bisa dikritisi ya. Tiba-tiba lokasi itu menurut saya tidak harus masuk latar belakang, tapi nanti di dalam metode atau deskripsi hasil penelitian ya, deskripsi data gitu ya. Ya justru yang harus penting adalah tadi urgensinya gitu, bahwa kehadiran fasilitas penting gitu ya untuk mendukung perkembangan mode dan perkembangan industri kreatif di Kota Malang itu. Ya. Nah di sini tidak disebutkan urgensinya itu ya, sangat pentingnya kepentingan kehadirannya gitu. Itu Pak Imawan. Jadi menurut saya dari latar belakang aja saya sudah mengkritisi paling tidak 3 hal kan tadi kan. Ya. Soal data sekunder di level nasional, data sekunder di level Malangnya ya, lalu urgensinya gitu. Nah 3 unsur itu barangkali penting sehingga nanti dirumuskan ya. Di sini dirumuskannya harusnya kan tujuan. Tujuan itu ya maksudnya gini. Kalau dalam ini kan memang ini kan artikel yang tadi perancangan ya. Justru tujuan pertama itu adalah merancang dulu gitu ya. Sementara dukungan ekonomi kreatif Kota Malang, meningkatkan SD Kota Malang itu kan semua ketika sudah ada bangunannya kan. Apa ya? Jadi tujuan dalam artikel ini harusnya adalah merancang akademi tadi yang dengan tema pendekatan, kan nggak ada di sini kan ya Pak, ada nggak? Green itu nggak ada ya, buildingnya. Di sini kan baru pada taraf bahwa diperlukan akademi Kota Malang, akademi desain mode. Tapi tujuan perancangannya apa? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya. Ini jadi di latar belakangnya sudah ada 4 hal. Harusnya di sini dijelaskan buat tujuan paper ini adalah misalnya mendeskripsikan atau melaporkan tadi hasil perancangan akademi mode gitu ya. Sementara peningkatan SDM di Kota Malang, ekonomi kreatif Kota Malang, kegiatan pendidikan itu kan kalau mau disebut itu manfaat sebenarnya, manfaat dari hasil perancangan kan, bukan tujuannya ya. Tujuannya adalah merancang akademi pendidikan mode dengan tema
arsitektur hijau. Nah, tadi yang kedua tadi Pak, arsitektur hijaunya mana? Nggak ada juga kan? Nah, harusnya ada dua isu di sini. Pertama tadi sebelum, karena di judul sudah ada pendekatan arsitektur hijau, kenapa diperlukan itu gitu? Ya, apa kaitan misalnya industri kreatif mode dengan arsitektur hijau? Ya, misalnya secara makro kan arsitektur hijau dasarnya apa sih? Tadi apa, pemanasan global, kemudian apa lagi? Mungkin deforestasi ya, penggundulan hutan dan sebagainya gitu ya, sehingga arsitektur dianggap tadi merusak dan sebagainya. Jadi dari segi makro itu seperti itu gitu kan, harusnya sehingga diperlukanlah tema arsitektur hijau. Yang kedua dari mode sendiri, mode itu kan tekstil ya, tekstil itu salah satu penyumbang juga terhadap apa terhadap polusi ya, terhadap apa lagi ya, energi apa ya, tekstil itu kan termasuk tadi industri yang tidak ramah lingkungan kan. Nah, sehingga dengan pendekatan yang arsitektur hijau, bagaimana desain ini mewadahi apa tadi fasilitas pendidikan yang berorientasi pada arsitektur hijau. Itu Pak. Jadi saya lihat Bapak Pak Hemawan kalau tajam gitu ya, dari latar belakang aja Bapak sudah bisa menemukan 4 hal tadi Pak. Ya. 4 hal yang harus kalau saya redaktur ini nggak akan diterima gitu Pak ya, karena di latar belakangnya sudah nggak jelas gitu kan ya. Tetapi karena ini nampaknya kan jurnal lokal ya, dan ini kan exercise buat mahasiswa gitu kan. Tapi Bapak, kalau Bapak Ibu supaya masuk S2 itu tadi di latar belakangnya harus sudah cukup tajam ya. Nah, saya Pak Himawan nanti ditambahkan itu Pak. Nah, jadi maksudnya gini, ketika mereview, Bapak masuk ke situ gitu. Dari awal sudah menganalisis Pak, dinarasikan gitu kan. Tidak terpisah gitu kan. Ya. Sehingga jelas bahwa Bapak memang mereview artikel ini gitu. Oke. Nah, yang kedua di tujuan pustaka, coba juga ini juga banyak hal yang bisa dikritisi ya. Coba nih, akademis pendidikan tinggi, ada nggak nih rujukan teorinya? Tujuan pustakanya dari mana Pak ini? Ini kan ada subjudul Pak, Akademi Pendidikan Tinggi. Mana coba yang disebut dengan kepustakaannya, tinjauan pustakanya? Ya tidak ada kan? Ya, tidak ada sitasi dia kan? Harusnya mah dia merujuk pada konsep perbedaan akademi dengan universitas ya, perbedaan dengan politeknik. Nah ini kan nggak ada serang ya. Bedanya politeknik akademik apa, mana lalu rujukannya gitu ya. Di sini kan kalau begini ini bisa dianggap common sense juga gitu Pak ya, hanya pendapat opini gitu. Padahal ini kan soal konsep yang definitif harus didefinisikan ya, berbasis pada rujukan gitu. Ya. Yang kedua desain mode. Nah, ini juga apakah cukup hanya satu itu Pak? Ya. Di samping satu juga ini apa hanya 2003 itu berapa tahun ya? Berapa 20 tahun yang lalu Pak ya? Iya. Iya, 18 tahun yang lalu kan? Nah, apakah untuk tadi kan ini kontradiktif ya dengan industri kreatif yang terus berkembang, mode yang terus berkembang, yang mutakhir, itu kontemporer, tapi rujukannya 20 tahun yang lalu gitu kan? Nah, artinya kan ini juga Bapak bisa kritisi gitu ya. Misalnya untuk artikel-artikel paper jurnal mungkin tadi 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kalau buku ya tadi 10 tahun yang dulu ya. Jadi ini aja pertama dia tidak cukup kaya ya untuk mengeksplorasi tentang mode. Ya, yang kedua juga tidak mutakhir gitu kan. Ya. Termasuk juga arsitektur hijaunya gitu. Coba lihat Pradono. Mana ini yang enggak ada dia Pak. Coba lihat ini kan soal hal kecil ya. Tapi ini kan dari sisi etika ilmiah ini dianggap tidak clear Pak, karena nggak merujuk tahunnya di mana, Pradono itu di mana itu bisa dirujuk, ya nggak jelas dia tahunnya tidak ada kan, ya meskipun nggak tahu apa di mana di daftar pustakanya ada nggak, coba cek kita. Ya nggak ada Pak, nggak ada ini. Jadi nampaknya ini Pradono itu sumber sekunder ya Pak ya, bukan primer gitu.
Nah, kalau mau primer, Pak, kan merumuskan kalimatnya tidak begitu gitu ya. Nampaknya ini justru dia mengambil dari Handayani gitu ya. Ini kan. Ya. Jadi si penulis ini bukan membaca Pradono, tapi dia membaca Handayani sesungguhnya kan. Iya, Ya. di dalam Handayani itu. Nah, jadi itu harusnya merumuskan itu pun ini kan yang keliru ini ya. Ya, itu ya yang kedua. Yang ketiga, apakah cukup gitu Pak dengan kajian teori ini yang hanya 3 ini untuk merumuskan kriteria parameter arsitektur hijau gitu ya. Padahal parameter-parameter teoretik ini yang nanti digunakan untuk mendesain akademi model itu gitu. Ya. Misalnya coba apa Pak di sini Pak? Hasil yang minim mengkonsumsi sumber daya alam, termasuk energi. Jadi ini kan termasuk apa? Hemat energi kan? Ya. Oh ya? Ya. Hasil hemat energi. Kemudian apa lagi? Bang ini jauh ya juga sama ini kinerja apa? Hemat energi. Nah, maksud saya gini, dengan 3 teori dasar ini cukup nggak parameter-parameter ya untuk menentukan bahwa sebuah desain itu memakai arsitektur hijau ya, Pak. Nah tadi Bapak, tadi kan sudah ada kompilasi Pak, ya. Pak Himawan sudah juga merespon, ya. Nah itu bisa juga di sini Pak mengkonfirmasi gitu ya. Ya, betul nggak ini yang disebut? Ini kan juga baru belum ada pandangan tentang si penulis ya. Saya melihat ini juga kompilasi Pak. Ya, tidak ada pandangan penulis terhadap arsitektur hijau gitu. Ini semua hanya mengutip, bahkan kutipan ini saya sih mungkin bisa termasuk kutipan langsung ya. Tidak ada parafrase gitu. Ya, jadi di teori ini pun Pak Himawan tadi bisa memasukkan ya untuk memperkaya. Karena menurut saya sih untuk sebuah jurnal, artikel itu 3 teori rujukan ini sangat miskin. Yang kedua juga hampir tidak ada pandangan dari si peneliti sendiri, penulis ya. Coba di mana? Ada nggak ini Pak? Bapak membaca nggak pikiran penulisnya di sini? Enggak. Nggak ada, dia hanya mengutip langsung aja kan. Ya. Padahal dalam kaji yang disebut dengan teori itu adalah review, Pak, kajian teori, nah mengkaji, menganalisis, mensintesis gitu. Jadi membaca rujukan orang lain. Tadi Pak dengan yang saya jelaskan kemarin dengan 3 kriteria ya. Yang apa konformis ya, yang sama